Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia kepada kita sehingga pada Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, salat dan salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita pahami bahwasanya perubahan itu diperlukan di setiap lini kehidupan, atau dalam setiap lini kehidupan itu mengenal sebuah konsep perubahan. Sebelum kita masuk dalam konteks agama, atau kalau di agama itu namanya konsep hijrah yang mainstream kita pahami, dalam sebuah bisnis saja selalu dibutuhkan perubahan dan selalu dibutuhkan respon terhadap setiap perubahan. Karena dalam dunia bisnis, kalau kita tidak mampu merespon perubahan, maka bisnis atau usaha yang kita lakukan atau kita jalani, kita usahakan akan mengalami gulung tikar dan akan tertinggal oleh zaman serta waktu. Banyak sekali perusahaan besar yang dulunya eksis dan sekarang gulung tikar, hanya disebabkan karena mereka tidak merespon sebuah perubahan. Kita contohkan Nokia, perusahaan besar dengan karyawan terbesar di seluruh dunia, tetapi hanya karena tidak merespon perubahan, waktu itu ketika pasar sudah condong kepada Android, tetapi Nokia tidak mau merespon dengan cepat. Akhirnya apa? Akhirnya kita dapatkan perusahaan sebesar Nokia pun harus gulung tikar. Perusahaan Nokia mengajarkan kepada kita bahwa perubahan itu selalu diperlukan dalam setiap lini kehidupan kita. Begitu pula dengan dalam agama. Sesungguhnya perubahan itu pun diperlukan dalam agama, karena perubahan itu identik dengan taubat dan identik dengan hijrah. Siapapun mereka yang hidupnya stagnan pada dosa yang dihasilkan oleh kebodohannya, nafsu yang dimilikinya, dan berbagai sebab yang mengakibatkan dia menjadi pelaku maksiat, kalau dia tidak mau merespon perubahan, dia tidak mau bertaubat, dia tidak mau berhijrah, dapat dipastikan hidupnya akan merugi. Dan mungkin saja wallahu alam di kehidupan akhirat dia tidak akan selamat. Karena perubahan dalam bentuk hijrah, perubahan dalam bentuk taubat itu merupakan suatu keharusan yang mestinya dilakukan agar kita mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ulat tidak pernah menjadi kupu-kupu kalau tidak berubah mengalami metamorfosa. Maka sesungguhnya manusia akan hina jika dia tidak berubah di hadapan Allah. Membuka gerbang yang bernama gerbang taubat, membuka gerbang yang bernama gerbang hijrah, dan itu merupakan proses kedewasaan kita menjadi manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya dan saudara-saudara semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua mungkin dulu atau sudah dipastikan menjadi pelaku dosa, menjadi pelaku maksiat. Tetapi yakinlah ada saatnya kita berubah. Kalau kita tidak berubah, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, layaknya air yang menggenang pada suatu tempat dan akhirnya menjadi sumber penyakit jika airnya tidak mengalir, airnya tidak bergerak. Sama pula saat manusia berhenti pada proses kemaksiatan dan dosa. Hati-hati, mungkin dalam nafas terakhirnya bisa saja su'ul khatimah, dan di kehidupan dunianya hanya menjadi sumber penyakit bagi sekitar kalau dia tidak mau berubah dan melakukan hijrah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya berharap bagi diri saya sendiri dan bagi sahabat-sahabat semua, bagi saudara-saudara semua untuk ayo
kita mulai langkah kecil untuk berubah, kita mulai langkah kecil untuk bertaubat, kita mulai langkah kecil untuk berhijrah. Semoga apa yang kita usahakan dapat diridhoi oleh Allah, diterima oleh Allah. Demikian dari apa yang saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.